Masail mutafarriqah. Ini masalah-masalah yang sering bergulir di masyarakat kita. Dan masalah-masalah ini yang sering menjadi perdebatan. Oh bid'ah, oh penghambaan, paham? Oh penindasan, oh perbudakan. Kan sekarang lagi seperti itu ya. Orang yang tidak paham berkata-kata bukan porsinya. Ini sekarang ini orang yang bukan porsinya asal ngemeng aja udah. Benar? Asal ngoceh aja udah. Paham tidak? Pernah tidak? Pengalaman tidak? Bagian ngemeng kayak sang pinter. Ngoceh aja kayak sang pinter. Ya double lah. Ya perbudakan lah. Ya penistaan lah. Ya pemalsuan lah. Ntar jual beli kuburan lah. Kayak pasar induk ya. Orang-orang sekarang macam-macam ya yang ada di pasar induk dia ungkapin. Padahal dia nggak dagang di pasar induk, nggak tahu bagaimana cara berdagang buah, berdagang ini nggak paham. Asal ngoceh aja ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah kita berada di zaman, di era yang seperti itu. Ya, di era mulut mereka pintar, otak mereka bodoh, jiwa mereka kotor. Ini kita hidup di zaman. Kita hidup di zaman mulut serba pintar, luar biasa. Luar biasa, mulutnya pintar, bahkan intelektual mungkin. Tapi otaknya bodoh. Udah otaknya bodoh, ditambah lagi hati dan jiwanya kotor. Naudzubillah, summa naudzubillah. Kalau udah seperti itu, apa manfaat dari orang tersebut? Tidak ada manfaatnya. Paham toh? Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Nah, kita sampai kepada kajian kita tentang masalah-masalah mutafarriqah. Sampai mana sekarang? Nah, ma hukmu taqbili aidi ahli ilmi wal fadl. Ini masail-masail ringkas yang diringkas oleh Al-Habib Zain bin Smet di dalam kitabnya Al-Ajwibatul Ghaliyah fi Aqidatil Firqatin Naziyah. Di dalam jawaban-jawaban yang ringkas tapi padat, ya, di dalam menerangkan tentang akidah, keyakinan, kepahaman yang tepat sesuai kepahaman ahli sunnah wal jamaah. Itulah firqah yang akan selamat. Nah, takbilul aidi, kalau orang-orang bilang mencium tangan kiai, mencium tangan ulama, perbudakan. Kenapa dia ngomong kayak gitu? Lah, dia belum pernah nyantren. Dia belum pernah merasakan bagaimana takzim, hormat, cinta kepada orang-orang soleh. Dia belum pernah ngerasain bagaimana jasa seorang guru itu begitu besar. Makanya begini, kalau mencium tangan seorang guru itu perbudakan, sampaikan kepada dunia bahwa aku budak sampai akhir hayatku terhadap guru-guruku. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya mengenal Allah berkat guruku. Saya tidak akan terhina dan jatuh martabat saya walaupun mereka mengatai saya seorang budak. Paham toh? Karena kalau tanpa guru apalah kita? Kita tidak akan mengenal mutiara-mutiara yang begitu luar biasa. Paham toh? Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Nah, bagaimana hukum mencium tangan ahlul ilm, orang-orang yang berilmu, wa ahlul fadl, orang-orang yang Allah berikan kemuliaan. Lihat diringkas oleh Habib Zain Al-Jim Al-Jawab, yusannu. Di sini dikatakan yusannu, disunahkan, dianjurkan. Dan mamduh, sangat terpuji. Itu artinya yusannu. Dianjurkan dan sangat terpuji. Dan itu salah satu akhlak sopan santun yang baik. Paham? Paham apa tidak? Di sini yusannu taqbilu aidihim. Disunnahkan,
dianjurkan, terpuji. Salah satu bagian akhlak, sopan dan santun, etika, mencium tangan orang yang berilmu dan orang yang Allah berikan kemuliaan. Jelas apa tidak? Di sini dijawab yusannu, yang artinya jangan pakai banyak mikir lagi, jangan dengerin perkataan orang-orang lagi. Yusannu dianjurkan, mamduh terpuji, sopan santun akhlak, etika yang baik untuk mencium orang yang berilmu dan orang yang Allah berikan kemuliaan. Allahu Akbar. Hah? Paham? Gini. Belum makan pete, dia gak pernah makan pete. Ini ada seseorang makan pete seumur hidup gak pernah. Atau jengkol lah, jengkol. Saya gambarin jengkol aja. Pete kemuliaan. Jengkol nih, jengkol, tahu jengkol? Hah? Seseorang belum pernah makan jengkol, terus dia membahas tentang jengkol. Ketawa gak kita? Hah? Makan aja belum sok tahu lu rasa jengkol. Benar ya? Berarti yang orang katakan tersebut tentang jengkol, apa kata orang, apa yang didengar dari orang lain. Beda dong. Kecuali seseorang menerangkan tentang jengkol. Jengkol ini rasanya wow, wanginya wow. Yang menerangkan siapa? Orang yang setiap hari makan pasti danta nggak penerangannya, penjelasannya? Danta dong. Karena tiap hari dia makan jengkol. Dia menerangkan tentang jengkol, ahlinya dia. Ini mah ada orang nggak pernah makan jengkol, nyium jengkol aja nggak pernah. Tahu-tahu ngomongin jengkol selangit. Kalau ditanya, ente tahu jengkol dari mana? Kata orang, dengar dari orang. Hancur. Benar apa tidak? Hah? Benar apa tidak? Mau ngomongin jengkol nggak tahu jengkol. Hah? Mau ngomongin bagaimana nikmatnya khidmah kepada orang-orang berilmu, kepada tuan-tuan guru, nggak pernah dia khidmah. Gimana mau ngerasain deh? Yang ada sesuai akalnya, yang ada rusak. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Paham? Walaupun dunia berkata, mau ngapain ente selamat sama orang-orang soleh? Kita akan menjawab, ini suatu kenikmatan yang ada di dalam batin kami, yang tidak bisa dijual dengan harga berapapun. Ini suatu penghormatan yang keluar bukan karena paksaan, tapi penghormatan ini alami dari naluri kami. Apakah kami merasakan nikmat? Kami merasakan nikmat tak kala kami menghormati orang-orang yang mulia. Kami merasakan nikmat tak kala kami berkhidmah kepada tuan-tuan guru kami. Kami merasa nikmat dengan itu semua. Naam, kami merasa nikmat. Yang namanya perbudakan itu kalau dipaksa. Emang kita khidmah sama guru kita dipaksa? Kagak. Naluri alami dari jiwa dan keinginan pribadi diri kita. Paham? Makanya apa? Kalau nunduk sama pacar dianggapnya apa? Romantis ya. Kalau ngasih duit sama pacar dianggapnya apa? Sok sweet ya. Coba kalau kita nunduk hormat sama guru, perbudakan tuh. Benar? Kita ngasih rezeki sama guru coba. Penindasan tuh, pemalakan. Bagian aja pacaran. Ngasih duit sama pacar sok sweet ya. Nunduk sambil jingke memberikan apa? Cincin atau bunga kepada pacar. Kesetiaan. Geblek semuanya. Bagian kita menghormati orang yang patut kita hormati, mencium tangan yang patut kita cium, karena mereka mempunyai jasa yang begitu luar biasa, yang tidak bisa dinilai dengan uang berapapun. Mereka katakan itu
perbudakan, monyong. Daya pikirnya udah rusak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, bagaimana hukum mencium tangan orang-orang soleh atau orang-orang yang Allah berikan kemuliaan? Bagaimana hukumnya? Yusannu takbilu aidihim. Tuh, disunahkan, dianjurkan etika, akhlak, sopan dan santun untuk mencium takbil, mencium aidihim, tangan-tangan mereka, yaitu para ulama dan orang-orang yang mempunyai apa? Yang mempunyai apa? Yang mempunyai kemuliaan. Wa qad qabbala sahabatu. Nah, kenapa disunahkan? Wa qad, sungguh, qabbala sahabatu, mencium para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yadai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kedua tangannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat tidak sedikit yang mencium kedua tangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, paham? Jelas? Wa qabbala Ibnu Abbas, tuh, dan telah mencium Ibnu Abbas. Siapa? Abdullah bin Abbas Zaid bin Thabit Al-Ansari. Sayyidina Abdullah bin Abbas mencium tangannya Sayyidina Zaid Ibnu Thabit Al-Ansari. Kenapa? Karena Sayyidina Abdullah bin Abbas belajar kepada Sayyidina Zaid bin Thabit. Dicium tangannya oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Lalu Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata apa? Hakadha alamana, seperti inilah kami diajarkan untuk menghormati orang-orang yang berilmu, yang mempunyai jasa. Sayyidina Abdullah bin Abbas. Wah, ente siapa? Wah, kita siapa? Hah? Sampai berani mengomentari mencium tangan orang soleh itu perbudakan. Na'udzubillah. Itu orang seperti itu Allah akan jadikan budak sehina-hinanya. Bukan budak abdun, kita semuanya budak, tapi kedudukan budak sehina-hinanya orang seperti itu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Allahumma sallim wa sallim. Amin. Paham? Sayyidina Abdullah bin Abbas mencium tangan Sayyidina Zaid bin Thabit. Karena Sayyidina Abdullah bin Abbas belajar kepada Sayyidina Zaid bin Thabit. Dicium oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Beginilah kami diajarkan bagaimana cara menghormati orang yang berilmu. Dicium lagi oleh Sayyidina Zaid bin Thabit tangannya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Beginilah kami diajarkan bagaimana cara kami menghormati ahlul bait, keluarga baginda Nabi Muhammad. Begitu, cium, tanda cinta, tanda penghormatan, penghargaan antara satu dengan yang lainnya. Paham tak? Kita cium tangan, berarti penghargaan terhadap saudara kita. Paham? Paham? Kita cium tangan, tandanya apa? Kita memberikan penghargaan kepada saudara kita. Luar biasa. Kalau kita sudah bisa saling menghargai, tuntas semua. Paham? Jelas apa tidak? Tuh. Wa qabbala Ibnu Abbas yada Zaid ibni Thabit Al-Ansari. Wa qala, wa dan qala, berkata siapa yang berkata? Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas takala, beliau mencium tangan gurunya Sayyidina Zaid bin Thabit sambil berkata, hakadha umirna, seperti ini umirna, kami dianjurkan dan kami diajarkan. Allahu Akbar. Hakadha umirna, seperti ini kami diajarkan, seperti ini kami dianjurkan. Seperti ini kami diajarkan bagaimana untuk berakhlak, beretika kepada orang-orang yang berilmu. Allahu Akbar. Masya Allah. Tabarakallah. Hakadha umirna, seperti ini kami diajarkan, diperintahkan. An-naf'ala, untuk melakukan ma'a ulama'ina, kepada para ulama-ulama kami, orang-orang yang berilmu. Berarti Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata hakadha umirna, seperti ini kami diajarkan. Yang menjadi pertanyaan, siapa yang mengajarkan Sayyidina Abdullah bin Abbas? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari mana lagi mambanya? Dari mana lagi guru utamanya?
Kalau bukan dari baginda Nabi Yona Muhammad. Kau tahu siapa Abdullah bin Abbas? Habar. Lautan ilmu dari kalangan para sahabat. Itu beliau kalau udah waktu subuh, setelah sholat subuh berzikir, dari mulai waktu isyraq, itu beliau duduk menerima tamu sampai datangnya waktu zuhur. Tamu yang datang, yang ingin belajar fikih, selesai datang lagi tamu yang ingin belajar Lughatul Arabiyah, keluar lagi, datang lagi yang ingin belajar ahli waris, mempertanyakan tentang warisan. Wahakadha. Saking lautan ilmu Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau berkata tatkala mencium tangannya Sayyidina Zaid ibnu Thabit al-Ansari, hakadha umirna, seperti ini kami diajarkan. Lalu siapa yang mengajarkan engkau wahai Abdullah bin Abbas? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ojo toh. Jadi perbudakan dari mana itu? Hah? Nyium tangan orang soleh budak. Hah? Hah? Nyium tangan orang soleh wes pengultusan. Ojo, ojo re, ojo re, ojo. Apa nggak tahu artinya ojo re, ojo re. Paham toh? Jelas apa tidak? Toh. Wa qabbala Zaidun. Dan qabala mencium Zaidun, Sayyidina Zaid ibn Thabit mencium kembali tangannya siapa? Sayyidina Abdullah bin Abbas, dicium lagi oleh Sayyidina Zaid tuh. Yada bin Abbas, tangannya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Wa qala dan qala, lalu berkata, siapa yang berkata di sini? Sayyidina Zaid bin Harithah. Sambil mencium tangannya Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau berkata, hakadha umirna, seperti ini kami diajarkan, dianjurkan, an-naf'ala, untuk melakukan, ma'a ahli baiti nabiyina, kepada ahli baiti nabiyina, kepada keluarga baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seperti ini kami diajarkan. Paham Tom? Hah? Dari mana perbudakannya? Kecuali keluar dari hati-hati yang penuh dengan dengki dan hati-hati yang tidak bisa bagaimana cara menghargai siapa yang patut kita hargai dan muliakan. Bukan perbudakan, bukan pengkultusan. Dari mana perbudakan? Loh, ini inisiatif dari kami sendiri, bukan paksaan orang. Itu dengan dasar cinta, penghormatan, penghargaan dari diri kami sendiri. Jelas? Paham toh? Hah? Kata berarti mencium tangan para ulama, orang-orang yang mempunyai kemuliaan, itu etika yang bagus apa tidak? Etika yang bagus. Bentuk sopan santun apa tidak? Sopan santun. Itulah orang yang bisa meletakkan penghargaan kepada siapapun yang patut diberikan penghargaan. Kalau kita tidak bisa menghargai orang yang patut kita hargai, camkan, sampai akhir hayat orang tersebut tidak akan berharga. Kalau Anda ingin berharga, hargai yang patut Anda hargai. Muliakan yang patut Anda muliakan, Anda akan dihargai dan Anda akan dimuliakan. Tapi kalau Anda tidak bisa membedakan dan memilah dan memilih siapa yang patut dihargai, siapa yang patut dimuliakan, camkan, kau tidak akan berharga sampai akhir hayat pun. Kau tidak akan mulia sampai akhir hayatmu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Wa warada aidon, dan juga diriwayatkan juga, anna amirul mu'minin. Anna, sesungguhnya amirul mu'minin. Siapa Amirul Mukminin? Ali bin Abi Thalib. Imam Ali bin Abi Thalib. Siapa Imam Ali bin Abi Thalib? Babu Madinatil Ilm. Pintu ilmunya Nabi. Sepupunya Nabi. Dan salah satu Khulafaur Rasyidin yang keempat, yang meninggalnya syahid, Imam Ali bin Abi Thalib. Yang menyerahkan nyawanya tatkala Nabi Muhammad hijrah
dari kota Mekah ke kota Madinah berbaring, yang menyerahkan, mempersiapkan nyawanya untuk terbunuh. Yang penting baginda Nabi Muhammad selamat. Siapa dia? Asadullah, singanya Allah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arda an nabihi karramallahu wajhah. Tuh lihat. Dan diriwayatkan juga sesungguhnya Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kana, yang dimana beliau Imam Ali bin Abi Thalib, kana yang dimana, siapa yang maksud dimana? Imam Ali bin Abi Thalib. Yugabilu, Imam Ali mencium yugabilu yadal Abbas, tangannya Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Paham dong? Yadal Abbas bin Abdul Muttalib. Imam Ali mencium pamannya Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas adik kakak dengan ayahnya Abi Thalib. Ya. Imam Ali mencium tangannya Sayyidina Abbas di dalam riwayat. Radhiyallahu anhu warijlaihi, bahkan mencium kakinya Sayyidina Abbas. Allah. Lihat, di situ ada tanda kutip satu. Riwayat ini akhrajahul Bukhari fil Adabil Mufrad. Dikeluarkan riwayat ini oleh Imam Bukhari di dalam kitabnya yang bernama Adabul Mufrad. Kitab Adabul Mufrad. Wal Hafidh Abu Bakar Ibnul Muqri Bijuz Takbilil Yad, dikeluarkan juga oleh beliau. Wa Ibnu Asakir, dan juga dikeluarkan oleh Imam Ibnu Asakir di dalam kitab Tarikh Damashik. Allah, itu diriwayatkan oleh para ulama-ulama. Riwayat ini, Imam Ali mencium tangannya Sayyidina Abbas dan kakinya Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma wa ardo'anna bihima. Paham dong? Warijlaihi, dan kedua kakinya Sayyidina Abbas. Udah diartiin? Paham nggak? Hah? Diartiin? Paham dong? Nah, lalu bagaimana pendapat para ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah? Ini pendapat para ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah di dalam mencium tangan orang-orang berilmu dan orang-orang mulia. Nah, di sini salah satunya pendapat Imam Nawawi. Apa kata Imam Nawawi? Qala Imam Nawawi, berkata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, taqbilu yadir rajuli li zuhdihi. Tuh lihat. Nah, Imam Nawawi memberikan paham. Takbil, mencium. Yada rajulin takbilu yadir rajuli, mencium tangan seseorang, li zuhdihi, li karena zuhdihi, zuhudnya, sifat zuhudnya, hi, laki-laki tersebut, wasolahihi, karena kebaikan laki-laki tersebut, au ilmihi, atau ilmihi, karena ilmu seseorang tersebut, au syarapihi, atau syarapihi, karena kemuliaan orang tersebut, au sianatihi, atau sianatihi, jasanya orang tersebut, au nahwi dalik, atau nahu contoh dalik yang lain-lainnya, minal umurid diniyah, min dari umur, perkara-perkara diniyah agama, la yukrah, tidak makruh, bal yustahabbu, disunnahkan, dianjurkan. Imam Nawawi mencium tangan seseorang karena zuhudnya, karena kesolehannya, karena ilmunya, karena kemuliaannya. Apa kata Imam Nawawi? La yukrah bal yustahab. La yukrah, tidak makruh, bal yustahab, akan tetapi yustahab, disunnahkan, dianjurkan. Ini yang dikatakan oleh siapa? Imam Nawawi. Yang diiftakan oleh Imam Nawawi. Fa in kana liginahu. Nah, Imam Nawawi menjelaskan lagi. Fa maka in kana, apabila mencium tangan seseorang liginahu,
Li karena ginahu, kekayaan seseorang tersebut, karena duit seseorang tersebut, au syaukatihi, atau karena banyak prajuritnya, au jahihi, atau mencium tangan seseorang karena jabatannya, inda ahli dunia, di pandangan ahli dunia, di pandangan duniawiyah. Apa hukumnya? Famakruhun syadidul karohah. Nah, mencium tangan seseorang karena jabatannya, karena kekayaannya, karena banyak pengikutnya, itu baru makruh, bahkan syadidul karohah, sangat dimakruhkan dan tidak dianjurkan. Ini yang diiftakan oleh Imamun Nawawi. Jelas? Bahkan waqala Abu Sa'idil Mutawalli, berkata Al-Imam Abu Sa'id Al-Mutawalli, mencium tangan orang karena kekayaannya, karena jabatannya, karena banyak pengikutnya, la yajuz, dilarang. Itu lebih keras lagi itu pendapatnya. Masya Allah. Jadi kesimpulannya, Imam Nawawi memberikan ifta, apa hukum mencium tangan para ulama, orang yang berilmu, dan orang-orang yang Allah berikan kemuliaan. Apa iftanya Imam Nawawi? Kalau kita mencium tangan seseorang karena ilmunya, di belakang ini, deh, taruh sini, ambil sini, taruh. Ada iklan sedikit ya. Apa ifta Imam Nawawi? Kesimpulan ifta Imam Nawawi yang diiftakan oleh Imam Nawawi tentang mencium tangan para ulama dan orang-orang yang Allah berikan kemuliaan. Apa ifta beliau? Jikalau kita mencium tangan seseorang karena ilmunya, karena zuhudnya, karena kesolehannya, maka hukum mencium tangan mereka tidak makruh, la yukrah bal yustahab, tidak makruh, akan tetapi disunnahkan dan dianjurkan. Kebalikannya, kalau kita mencium tangan seseorang liginahu, karena kekayaannya, atau karena banyak pengikutnya, atau karena jabatannya, apa yang diiftakan oleh Imam Nawawi? Makruhun syadidul karohah. Itu sangat dimakruhkan dan sangat makruh, tidak dianjurkan. Ini ifta yang diiftakan oleh Imam Nawawi di dalam mencium tangan seseorang. Kalau emang yang kita cium tangan karena sifat-sifat keagamaan yang begitu luar biasa yang ada pada orang tersebut, sunnah dan sangat dianjurkan. Tapi kalau kita mencium tangan seseorang karena kekayaan, jabatan, atau banyak pengikutnya, makruh syadidul karohah, sangat dimakruhkan. Ini yang diiftakan oleh siapa? Oleh Imam Nawawi di dalam mencium tangan. Jadi jangan sekedar mencium tangan lalu dianggap perbudakan, pengkultusan. Ayo, sampai kapan? Paham toh? Ini iftanya Imam Nawawi. Paham tak? Luar biasa. Lalu setelahnya, ma madhab ahli ilm bi abawaihi. Nah, ini juga muhim. Salah satu penghormatan adab kita kepada Rasulullah. Apa itu? Jangan sewenang-wenang enteng mengeluarkan kata-kata kedua orang tua Nabi mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semuanya jikalau masih ada data, jikalau masih ada dalil, jikalau masih ada pendapat-pendapat para ulama, kenapa kita tidak mencari yang selamat demi menjaga hati baginda Nabi Yuna Muhammad? Nah, bagaimana pandangan ahli sunnah wal jamaah terhadap kedua orang tua Nabi? Ini yang akan kita kaji di waktu yang akan datang. Nih, para ulama kita ahli sunnah wal jamaah bagaimana sih pandangan?
Emang nggak ada yang lain yang disampaikan tentang orang tua Nabi finar, orang tua Nabi mata kafiran? Bahas yang lain untuk umat baginda Nabi Yuna Muhammad. Banyak yang lebih penting umat butuh. Jangan tertuju pembahasan kepada hal titik tersebut. Paham dong? Jelas apa tidak? Tapi ini ntar ada pandangan ulama. Tapi pandangan ulama ini bidalil. Paham? Dengan dalil, dengan data. Bukan hanya sekedar pandangan belaka. Paham dong? Bagaimana pandangan para ulama ahli sunnah wal jamaah tentang kedua orang tua Nabi? Apakah orang tua Nabi di neraka? Apakah orang tua Nabi di surga? Ini yang akan kita kaji insya Allah di waktu yang akan datang, tentang pandangan para ulama ahli sunnah wal jamaah terhadap kedua orang tua Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awas, jangan asal-asalan, ntar kecelek mulut kita bengkok lagi, ya. Hati-hati, hati-hati. Jangan sampai Nabi Muhammad bersedih, jangan sampai hati Nabi Muhammad terluka, dan jangan sampai kita tidak memahami bagaimana cara beretika, berakhlak terhadap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang begini, kita Muslim, jikalau kita mempunyai orang tua non Muslim, ada nih seseorang misalnya Muslim, mempunyai kedua orang tua non Muslim, lalu diejek-ejek oleh teman Anda sakit hati nggak? Walaupun emang benar kedua orang tuanya non Muslim, tapi sakit hati lah apabila orang tuanya diejek-ejek. Paham Tom? Ini hal yang biasa. Ini logika aja, logika murahan, logika simpel. Bagaimana kalau kita membahas panjang lebar tentang kedua orang tua baginda Nabi Yuna Muhammad, yang masih banyak pendapat dari ulama ahli sunnah wal jamaah tentang pandangan para ulama ahli sunnah wal jamaah bahwa orang tua Nabi itu masuknya ahlul fitrah. Yang dimana ahlul fitrah itu nanti akan diuji di akhirat kelak, atau dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai apa yang Allah pilih. Kenapa? Karena belum diutus kepada mereka seorang nabi. Apalagi di dalam riwayat banyak Nabi meriwayatkan tentang orang-orang tuanya, aku dilahirkan dari rahim ke rahim ke rahim, yang dimana mereka tidak ada yang menyembah berhala. Dan Nabi sudah mencantumkan orang-orang tua yang melahirkan sampai kepada Nabi Allah Adam, itu rahim yang suci, rahim yang tidak ada orang-orang tua Nabi sampai ke atasnya yang menyembah berhala. Bahkan kakeknya Nabi Abdul Muthalib, ketika Abroha mendapatkan kabar bahwa Abroha yang buluk, tahu? Abroha yang mau menghancurkan Ka'bah, yang Allah hancurkan dengan Allah kirim burung ababil. Burung ababil ini bukan gede loh, kecil-kecil, tapi membawa kerikil-kerikil dari api neraka, maknyos. Itu burung ababil. Paham tak? Ketika mendapat kabar bahwa Abroha dan pasukan gajahnya akan datang menghancurkan, memberantakan Ka'bah dan kota Mekah Al-Mukarramah, apa kata kakek baginda Nabi Yuna Muhammad Abdul Muthalib? Inna lil Ka'bati Rabbun yahmiha. Sesungguhnya terhadap Ka'bah ini ada Tuhan yahmiha, yang akan menjaga dan membentenginya. Allah. Paham? Rabbun yahmiha. Abdul Muthalib tidak menyembah seperti yang disembah oleh siapa? Seperti yang disembah oleh siapa? Seperti yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy, yaitu Lata wal Uzza. Mereka menyembah patung-patung yang bernama Lata wal Uzza. Tapi baginda Nabi Yuna Muhammad, kakek Nabi Muhammad, tidak ada dari ayah-ayah Nabi sampai ke atasnya yang menyembah berhala. Subhanallah. Nah, ini bagaimana pendapat para ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, pandangannya tentang kedua orang tua baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan kaji di waktu esok,
insyaallah. Ya Rabbana bi annana wa tub tagsil wastur lana. Obat tidur. Mauludina wal ali wal ikhwani wasairil wa kulli dhi mahabbah aw jiratin wal muslimina ajma' amina rabbi fadlan la biktisabim bil mustafa nahda bi kulli salla. Udah selesai. Nah, gimana? Alhamdulillah ala kulli halin wa ni'mah wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah.